Halo, 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 ketemu lagi di YouTube channelnya gua Togu Siregar. Kali ini gua akan buat video reaction lagi ya tentang tren yang lagi viral nih ya, yaitu Citayam Fashion Week. Kita cek langsung yuk video-videonya di TikTok seperti apa. Kita reaction deh, yuk langsung aja cekidot. Oke, langsung aja kita ketik yuk, Citayam Fashion Week. Apa sih Fashion Week. Oke, kita cek dari yang paling atas deh nih videonya nih. Kayak apa nih anak-anak Citayam nih ya fashion show-nya. Wih, idih, keren anjay. Keren, cok. Keren. Komen-komennya apa nih ketika cowok bumi, cowok mamba sama cowok kue bersatu? Cowok bumi itu apa tuh? Yang cowok bumi itu ya? Yang pakaiannya warna-warna coklat, warna-warna krem gitu ya. Kalau cowok mamba itu yang pakaiannya warnanya hitam-hitam tuh, ya cowok mamba. Kalau cowok kue apa ya? Nggak tahu lah cowok kue apaan sih. Mungkin cowok kue itu ini warna coklat juga apa? Kalau bumi ini mungkin warna-warna biru, hijau gitu kali ya. Kita lihat lagi video selanjutnya ada. Nyobain Citayam Fashion Week. Oh, ini video yang Paula ya, istrinya Baim ya, datang ke Citayam Fashion Week. Nah, kita ketemu Bongnya. Kita ajakin jadwal bareng yuk bosku. Oh, ini. Bongek. Buset dah. Bongek. Nyobain Citayam. Oke, keren juga ya. Dia bisa jalan bareng sama ini ya, sama Paula ya. Coba lihat video yang lain di sini apa nih? Komen-komennya nih, wah, model internasional turun tangan. Anak Citayam langsung kebanting ya, gila loh. Ya iyalah, ya ketemunya emang yang udah profesional, apalagi ini ya Paula ya. Kita lihat lagi video yang lain yuk. Anjay. Buset. Lucu sih ya. Gila sih emang nih fenomena Citayam Fashion Week nih. Jangan sampai pudar lah ya dengan kepentingan orang-orang yang punya duit ya. Otentiknya harus dijaga nih. Yuk kita lihat lagi video lainnya yuk. Apa nih? Citayam Fashion Week tuh aneh loh kalau kita pikir-pikir. Kok bisa gitu satu daerah tiba-tiba rame banget aja. Dan ramenya bukan cuma jumlah tapi segala kalangan gitu. Anak Citayam ada, Bojonggede, Depok, anak Jaksel, Jaktim ada. Bahkan model-model yang udah fashion show di luar negeri, konten kreator yang followersnya udah jutaan, sampai acara TV nasional juga datang ke sana. Sampai Ridwan Kamil juga datang, sampai Pak Anies juga datang bawa orang bule ke sana. Kok bisa sampai semua orang dan semua kalangan ke sana dan setiap hari rame di situ? Apa jangan-jangan Citayam Fashion Week ini emang dari awal tuh program pemerintah yang tujuannya untuk naikin UMKM orang-orang yang dagang di sana dan juga meningkatkan pendapatan brand-brand fashion lokal yang orang beli buat dipakai di sana. Belum lagi pendapatan para pekerja kreatif yang dapat konten atau endorse dari sana. Dan ini kan juga bikin orang jadi terbiasa naik kendaraan umum, terus mempromosikan wilayah, mengurangi angka pengangguran. Banyak fungsinya men. Ini konspirasi nih menurut gue. Ini program negara kayaknya. Dan ini kan bukan cuma di Sudirman doang. Depok udah mulai mau niru, Malang udah ikut juga, Bandung udah ikut juga. Mungkin emang pengen dibikin supaya semua anak muda itu fashion show, biar nanti ngurang tuh angka tawuran, kriminal, trek-trekan liar, narkoba, pengangguran, ABG galau di Twitter. Mungkin itu niat pemerintah dan mungkin itu kenapa di Citayam Fashion Week itu ada bonge dan kurma, karena kan bonge, kurma, BK, Bung Karno. Nah gitu kan kebetulan banget. Mungkin itu kenapa banyak banget di sana yang pakai Erigo, karena kan ada RI dalam Erigo gitu, RI go, yuk bisa yuk sukseskan program ini kan sekarang kan begitu. Mungkin itu kenapa ada janji jiwa di sana, karena ini kayak
kayak janji dari pemerintah untuk memperbaiki jiwa-jiwa rakyatnya gitu. Dan buat lo yang nggak sadar, samping janji jiwa di sana tuh langsung ada foto presiden loh di atas gedung. Ini bukan tren men, ini revolusi. Ini upaya dari negara untuk membudidayakan SDM khususnya Gen Z, dan mungkin bisa membantu ekonomi negara juga. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau di setiap kota ada Citayam Fashion Week, mungkin rupiah bisa melambung tinggi. Lu tahu slebeo, kata-kata yang sering JJ bilang, asal lu tahu ya, sle atau SLE itu di dunia kedokteran tuh dikenal sebagai penyakit 1000 wajah, dan BEW itu adalah singkatan resmi dari Board of Economic Warfare. Jadi slebeo itu artinya adalah 1000 wajah dari jajaran alat perang ekonomi untuk memperbaiki keuangan negara. Maksud gue masa ya itu kebetulan sih? Ini pasti terstruktur. Pemerintah sengaja jadiin JJ itu duta nongkrong. Dia tuh di sana sering ngingetin bocah-bocah sana biar nggak buang sampah sembarangan loh, supaya kelakuan mereka beradab gitu. Mungkin itu untuk merepresentasikan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kurma diajak karena namanya itu sama kayak buah yang paling melekat dengan agama mayoritas di Indonesia, untuk merepresentasikan sila pertama. Kurma yang mana sih? Kurma mukanya kayak siswa dari Pak Sandiaga Uno untuk mencerminkan sila kelima, ya keadilan sosial gitu. Mungkin dia nggak mau sekolah gratis ketika masih banyak anak sekolah yang harus bayar. Dan mungkin Buangnya bilang bahwa mereka akan pindah ke daerah PIK itu untuk menunjukkan kekompakan mereka, kemusyawarahan mereka, untuk merepresentasikan sila keempat. Dan sila ketiga nggak perlu representatif lagi karena persatuan Indonesia kurang lebih udah terjadi di sana. Dimana lagi lu bisa ngelihat supermodel ketawa-ketawa happy di zebra cross sampingan sama bocah jaktim pakai kaos dikis belel yang rambutnya bawa asap angkot Arimbi flyover Pasar Rebo. Dimana lagi lu bisa ngelihat bintang film layar lebar emperan di trotoar nyeruput Nutrisari Blewah samping-sampingan sama bocah Depok yang celana jeansnya di Gunung Satu dan hoodie roughnecknya palsu. Dimana lagi lu bisa ngelihat persatuan Indonesia terjadi seintim ini kalau bukan di Citayam Fashion Week. Pantesan mereka tuh nggak gentar diserang dari sisi manapun. Banyak loh serangan buat mereka. Banyak yang nyoba bubarin mereka, dibilang merusak estetik, buang sampah sembarangan, ketiduran di stasiun, menormalkan laki-laki pakai baju cewek. Tapi apakah mereka bubar? Apakah mereka ngedown? Apakah mereka langsung baca filosofi teras terus bikin tweet di Twitter? Kagak, karena ada azas-azas Pancasila tadi yang dulu dipakai juga sama pahlawan-pahlawan kita buat melawan penjajah. Dihujat dan diancam seperti apapun, besoknya mereka tetap datang dengan semangat yang sama, dengan fashion yang sama, ngeruput Nutrisari yang sama. Paling bedanya yang kemarin Blewah, besoknya jeruk peres, itu doang. Gue nggak kaget sih kalau nanti sampai ada tim dokumenter dari Netflix datang buat ngeliput mereka. Gue nggak kaget kalau mereka akan masuk buku sejarah yang akan dipelajarin oleh anak SD di tahun 2200. Karena ini mah bukan tren lagi, ini peristiwa nasional jatuhnya. Entahlah ya, kalau emang beneran konspirasi ini nyata, kita harus berterima kasih sama pemerintah sih. Tapi ngomong-ngomong bahas Citayam Fashion Week kayak gini masih aman gak sih? Soalnya kan denger-dengar kemarin ada orang kaya yang daftarin ke Haki tuh. Citayam Fashion Week tuh aneh. Keren. Boleh juga nih teorinya nih, podcast kesel aja. Teori cocok loginya oke juga ya. Lumayan lah ya. Ambil positifnya ya. Keren. Kita lihat lagi yuk. Bah. Ngapa nih orang? Ngamuk kenapa lu, Je? Gak jelas buat lu. Ini mereka lagi action dong atau emang lagi beneran sih? Anjay, nggak jelas banget. Kita lihat komen-komennya yuk. Lagi main artis-artisan, oh ya, ini lagi acting dong ya. Perasaan yang heboh di tim dia loh, orang-orang biasa-biasa aja. Rasanya yang viralin Citayam Tegar sama Nadia, dia yang jadi artis. Siapa tuh Tegar? Oh, namanya Tegar sama Nadia kali yang viralin awalnya kali ya Citayam Fashion Week. Serasa jadi Blackpink. Seru ya main artis-artisan. Elah nggak jelas banget lu, JJ, ngapain sih lu? Terus. Iya. Ini artis siapa sih? Siapa ini yang stand up komedian ya? Kalau ini ada, gue udah nggak ngikutin lah. Nama-nama artis siapa sih sekarang nih? Aduh. Istrinya itu bukan sih, siapa ya? Lupa lah gue. Siapa namanya nih? Kita lihat, tapi keren ya. Gila ya, rame banget ya Citayam Fashion Week nih ya.
Apa nih? Ada komen apa nih? Kasian Bonge dan kawan-kawan. Niat hati ingin berkarya malah diusir secara perlahan oleh industri. Ya memang apa ya? Kalau fenomena-fenomena kayak gini pasti akan banyak yang numpang tenar ya, numpang gendong ya. Ibaratnya gitulah ya. Kita lihat nih nanti kelanjutannya gimana nih Citayam Fashion Week-nya. Sebelum viral mana ada artis mau digerombolin orang-orang dan senyum begitu. Gitu sih. Oke. Nih bagus nih. Harusnya artis-artis nonton yang catwalk anak-anak Citayam. Weh, bener juga ya. Wah, oke. Kita lihat lagi yuk. Widih. Lagi diajarin pose nih mereka nih. Idih. Ide keren. Tapi pose-pose gini tuh nggak gampang loh. Emang butuh bakat, dan kalau nggak bakat emang harus diajarin sih foto-foto pose yang keren gitu, yang natural tapi keren gitu ya. Gila ya kalau kita lihat ini ya, apakah mereka dari mana kita nggak tahu ya, apakah mereka dari Citayam, tapi memang fenomena Citayam Fashion Week ini emang gila sih, keren sih. Maksudnya bener-bener ngangkat ya, ibaratnya gimana ya, orang dari Citayam, dari Depok gitu ya, tiba-tiba ya orang-orang seperti ini gitu ya, orang-orang yang ibaratnya mungkin dari sisi ekonomi juga masih kurang, tiba-tiba keangkat ya dengan event, dengan fenomena Citayam Fashion Week ini ya, keren sih ya. Mereka jadi bisa berkarya, dilihat oleh seluruh Indonesia, nasional, dilihat internasional ya, keren sih. Ya mudah-mudahan sih Citayam Fashion Week ini bisa jadi awal kebangkitan ya generasi muda lah ya, generasi muda yang mungkin tadinya banyakan nongkrong-nongkrong nggak jelas, banyakan kerjaan juga nggak jelas. Ya mereka jadi bisa lebih berkarya lagi ya untuk diri mereka dan masa depan mereka ya. Yuk kita lihat lagi yuk video selanjutnya apa nih. Boleh anjay. Anjing nggak jelas banget. Lu ngamuk-ngamuk mulu lu. Ngapa sih lu? Waduh. Nanti foto tapi minggir dulu. Idi anjay. Ya, ini acting apa emang beneran ya? Apa lagi main artis-artisan bener nih kayak di komennya nih. Sumpah orang-orang pada ngapain dah ke situ ya, iya bener. Ngapain lu gak jelas lu bangke kurang kerjaan aja. Tunggu. Ntar gue lihat dulu komennya. Kalian yang bikin dia viral. Dia harusnya iya sih. Nih komennya tadi si JJ ya. Minggir nanti foto tapi minggir dulu. Wih, ya emang bener sih. Minggir foto boleh tapi minggir dulu. Wah, gayanya cocok. Ya udahlah. Kita lanjut aja video selanjutnya yuk. Citayam Fashion Week, sebuah wadah yang katanya sebagai tempat untuk menunjukkan kreativitas, bakat, dan kebebasan berekspresi. Karena hal ini tidak hanya diikuti oleh kalangan anak-anak muda, tetapi banyak dari mereka, salah satunya adalah konten kreator, influencer besar, artis, model, bahkan sampai pejabat pemerintah juga ikut memeriahkan acara ini. Dari segelintir orang yang speak up positif tentang kegiatan Citayam Fashion Week ini yang katanya, ini jauh lebih baik daripada tawuran. Dan yang penting, poin utamanya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Padahal kalau boleh saya katakan, dua hal ini tidak ada korelasi. Karena yang satunya adalah sebuah pertunjukan, sebuah seni pertunjukan, dan yang satunya adalah kejahatan kriminal, yang jelas-jelas itu tindakan yang salah. Sedangkan kalau kita bisa melihat dari sudut pandangnya lebih luas, kegiatan Citayam Fashion Week ini juga memiliki dampak negatif yang cukup besar. Salah satunya adalah maraknya kaum LGBT, kaum homo, kaum lesbi yang semakin hari semakin diberi panggung, semakin diberi kebebasan
oleh kreator-kreator sampah yang cuma ngarep FYP, ngarep agar kontennya trending. Dan tentu saja ini juga bisa merusak generasi kedepannya dong. Gimana enggak kalau yang mereka tonton sekarang adalah tontonan-tontonan yang seperti itu, tontonan yang sangat tidak berfaedah. Dan gimana ceritanya Indonesia yang mayoritas agamanya Islam, mayoritas umat muslim, justru menganggap ini adalah hal yang normal. Padahal kalau kita ingin melihat dari sejarah, istri dari Nabi Lut, beliau bukan dari kalangan LGBT, tetapi beliau mendukung apa yang mereka lakukan. Itu saja beliau diazab oleh Allah, apalagi kita yang sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang seperti itu. Dan juga pandangan sosial tentang kegiatan Citayam Fashion Week ini yang katanya jangan buang sampah sembarangan. Ya mungkin bisa jadi, karena yang sekarang berserakan bukan sampahnya, tapi nggak cuma itu, kegiatannya kan dilakukan di zebra cross ya, di tengah jalan. Tentu saja ini mengganggu lalu lintas, mengganggu kendaraan yang akan lewat. Jalanan yang seharusnya lenggang untuk kendaraan justru semakin sumpek gara-gara acara ini. Dari segelintir orang yang berpendapat positif tentang kegiatan Citayam Fashion Week ini, ya mungkin bisa dibilang positif sih kalau perbandingannya adalah tindakan kriminal, tindakan tawuran. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kira-kira gimana? Kalau saya sih miris ya ngelihatnya. Oke, nih akun apa nih? Cici Novianti. Kalau pendapat gue pribadi, apa yang dia omongin ada benernya ya, mengenai apa tadi dia bilang ya wadah untuk LGBT. Ya gue sendiri juga termasuk orang yang gimana ya LGBT itu hak orang ya, tapi kalau secara gue pribadi sih ya gue sih ya nggak dukung lah sama yang namanya LGBT, tapi ya itu hak orang ya, bebas lah ya selama dia tidak merugikan kita, it's okay. Terus kalau tadi katanya itu apa tadi ya dia bilang ya, efek positif yang kata tidak buang sampah tapi orang pada tidur di mana sih tadi itu, ketiduran sampai di situ ya, mana tadi ya? Ya itulah tadi ya, yang ada ketiduran di stasiun Duku Atas apa di mana gitu ya. Itu ya benar juga sih, harusnya ya anak-anak itu ya kalau udah selesai ya udah pulang-pulang aja gitu, bukan pada tidur sembarangan kayak gitu. Itu malah image-nya jadi nggak bagus ya, malah jadi kebablasan ya. Jadi kalian kalau mau ikutan acara seperti ini, kalian tetap harus tahu waktu, tahu rumahnya di mana, ingat pulang ya. Jangan nongkrong aja mulu ya, nggak ada gunanya juga. Kalau selesai ya udah pulang. Itu terus dijadikan malah jadi bikin jalanan macet, make sense ya, oke sih, bener sih. Makanya nih kalau menurut gue sih ya gimana ya, ya selama tidak merugikan banyak orang ya silakan aja. Cuman kalau udah mulai menimbulkan kemacetan, sumpek ini itu dan lain-lain, orang jadi mau kerja aja susah, mencari duit susah ibaratnya gitu ya. Yang mau kerja ini jadi pada telat gara-gara lihat Sudirman di sini macet semua, SCBD gitu ya. Ya harusnya mungkin dari pemerintah punya wadah baru atau punya solusi lah atau alternatif ya untuk mewadahi ya Citayam Fashion Week ini tadi gitu. Ya mungkin kalau disediakan tempat juga tempatnya kayaknya jangan terlalu eksklusif juga, tempat yang tetap ada kesan otentik, ada kesan streetnya, jalanannya gitu loh. Ya jadi awal muasal si Citayam Fashion Week terbentuk ini pun dia apa ya, rohnya itu nggak hilang gitu, tetap ada. Jadi ini kan kesannya kan kayak street fashion gitu ya, street fashion yang benar-benar diadain di tempat umum yang natural, yang seperti itulah apa adanya, nggak ada settingan gitu ya. Nah kalau mau diadain wadah khusus, rohnya itu, roh naturalnya itu, roh streetnya ini, street fashion ini jangan sampai hilang. Kita lihat lagi yuk video selanjutnya. Lah, kenapa bocah? Dek, Mami cenah. Siapa sih ini? Ayo tanya tuh, Adek. Siapa sih? Dia punya HP nggak sih? Mami cenah, apa sih? Dek, Mami Mirip Jaden Smith yang main di Karate Kid ya, bener. Tadinya gue juga mikirin gitu, anjay mirip banget sama Jaden Smith, anaknya Will Smith ya. Nah, apalah nggak jelas. Ada Dora dari Bojonggede di Ide, SCBD. anjay. Ada Dora Boleh dari ya. Bojonggede di SCBD. Gila, cocok banget ya pakai baju begitu. Gila, itu orang-orang lihat apa nggak? Ada
ada pikirannya aneh-aneh. Dari Bojonggede di SCBD. Apa nih komen-komennya nih? Spill IG Dora, Little Vendas. Nggak lama lagi Wibu. Berharap Dora tersesat di rumahku. Anjay. Kita lihat lagi yuk. Gue polos, lo bully. Gue nakal, lo omongin. Lo mati, gue mati coy. Widih. Satria Danilo. Lo mati, gue mati coy. Gue polos, lo bully. Gue nakal, lo omongin. Ganteng sih. Keren. Ini mah temennya sendiri. Promosikan temen sendiri. Iya juga sih. Masuk akal ya. Yuk kita apa nih? Oh, udah nggak bisa di scroll. Kita close yuk. Kita lihat yang mana nih videonya ya. Muat lebih banyak. Apa ya? Protes warga sekitar. Waduh, ada yang protes ya? Kayaknya. Kasih jalan. Kasihan warga sini. Jadi korban. Pinggir sebentar. Kasihan bang warga sini bang. Mau makannya aja susah bang. Mau keluar rumah sendiri aja susah bang. Tolong perhatiin bang. Ya benar sih. Kalau udah merugikan warga, merugikan transportasi ya, lalu lintas emang harus dipikirin lagi sih. Sian sih. Warga sini. Jadi korban. Sian ya. Sebentar. Kasihan bang warga sini bang. Mau makannya aja susah bang. Mau keluar rumah sendiri aja susah bang. Iya sih. Perhatiin bang. Ya semoga pemerintah ada solusinya lah ya. Kita lihat komen-komennya apa aja yuk. Setuju sama bapaknya, udah mulai nih. Ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin, lanjutkan bang. Setuju banget, itu jalan umum ya, jadi pas weekend aja. Akan memang mengganggu sih, kasihan yang pulang pergi kerja. Oke sih, bener sih. Setuju banget, memang meresahkan di jalan gitu. Orang Jatim tapi setuju dengan apa di jalan tapi kasihan. Bener sih. Jadinya malah bikin macet ya, kasihan orang yang kebetulan situ atau yang kerja di daerah situ, jadinya lama buat pulang ke rumah. Ya kalau semakin banyak yang protes sih, kayaknya lokasi di Sudirman sih nggak akan bisa lama sih. Kecuali pemerintah ada aturan-aturan ya, Pemda lah ya, Pemda DKI ya. Bikin gimana caranya CFW ini, Citaim Fashion Week ini tidak merugikan warga, ya tidak merugikan lingkungan, tidak membuat kemacetan parah ya, jadi lalu lintas itu tidak terganggu ya. Kita lihat lagi yuk. Kalian ini di sini lagi ngapain? Pacaran bang. 3+1 yang sekarang lagi kita kejar, harta, tahta, wanita plus FYP. Kayaknya itu menjadi sebuah hal yang sekarang lagi kita tuju. Dan rasanya dari kita tuh udah gagal fokus banget dalam mengartikan arti dari tujuan hidup kita, dimana mungkin kita merasa oh nggak apa-apa kita melakukan hal ini, yang penting kita dapat uang, dapat endorsement, dapat popularitas. Akhirnya kita terkenal dan akhirnya kita bisa diundang ke Rumpi. Astagfirullahaladzim. Dan kamu gagal fokus nggak? Videonya itu yang like-nya 1,2 juta. Tapi kenapa desain kita yang menarik, konten-konten kita yang menarik itu like-nya nggak sebanyak itu? Mungkin like-nya kita 2, dan itu pun kita sama akun kedua kita yang like. Aku tahu dia lagi masa puber, tapi yang menjadi sebuah patokan, kalau misalnya kita pengen lihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah anak mudanya hari ini. Ini siapa sih, JJ sama siapa nih namanya nih, gue nggak tahu nih. Nggak hafal gue. Ya bener juga sih yang dia omongin. Kalau kita pengen lihat, kita komen ya, kalau kita pengen lihat masa depan suatu bangsa, maka lihat anak mudanya hari ini aja. Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah menyalahkan FYP, tetaplah berusaha dan jangan menyerah.
dan lu lupa semua orang mendapatkan kesuksesan dari jalannya masing-masing. Oke lah ya. Ya wajar lah kalau kayak gini, namanya lagi viral dapat like 1,2 juta. Emang rata-rata orang itu kan suka mencari hiburan ya. Kadang-kadang konten-konten edukasi yang bermanfaat justru like-nya dikit ya. Apa nih? Ih. Anjay. Cakep ya. Ide. Foto-fotonya dong. Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Oke, keren. Citayam Fashion Week terpantau sepi. Oh ini nggak ada kelihatan dari kantor gue. Jadwal mereka Sabtu Minggu Mbak. Coba ntar Sabtu Minggu. Ya saya libur. Oh mereka tuh Sabtu Minggu ya. Iya, jadi Citayam Fashion Week cuma Sabtu Minggu ya. Kita lihat lagi yuk. Lagi. Dulu Sudirman setenang ini katanya. Sekarang gimana ya? Tadi itu ya, heboh itu ya, rame banget tadi ya. Ya kurang lebih itu tadi ya video-video yang udah kita lihat ya mengenai Citayam Fashion Week ya. Gimana menurut kalian? Kalian dukung nggak sama yang namanya Citayam Fashion Week ini? Dan menurut kalian fenomena CFW ini akan bertahan berapa lama sih? Dengar-dengar sih katanya di beberapa daerah lain selain Jakarta juga udah mulai banyak ya yang meniru Citayam Fashion Week ini ya. Ya mudah-mudahan ya fenomena ini bisa menjadi dampak positif ya buat Indonesia ya. Seperti yang tadi di video ya ada yang bahas tuh ya mengenai apa ya teori-teori konspirasi katanya, tapi itu make sense juga sih. Ya mudah-mudahan aja lah, kita doain aja, kita dukung aja ya. Mudah-mudahan memberikan dampak positif buat mereka ya, buat anak-anak muda dan juga buat Indonesia. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.